Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Syahmas Hanifah. Jadi pada kesempatan kali ini kita bertemu, untuk lebih ke diskusi tentang kiat-kiat gimana caranya membagi waktu dan segala macam dalam perkuliahan sampai, aktivitas Abang sejauh ini. Sebelumnya boleh perkenalan dulu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua saya sudah diundang untuk interview malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahmas Hanifah, panggil aja Syam. Dan saat ini saya bekerja di ExxonMobil Cepu Limited sebagai Regulatory Compliance Staff. Sedikit latar belakang, saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Trisakti mulai dari tahun 2012 dan lulus di 2016. Saya mengambil program kekhususan hukum internasional. Mulai dari 2016 hingga 2023, saya bekerja di PT Pertamina Hulu Energi atau PHE sebagai paralegal atau legal admin. Dan kurang lebih yang saya kerjakan adalah membantu legal counsel dalam melakukan review kontrak pengadaan barang dan jasa, dan juga saya membantu legal counsel dalam membuat draft legal opinion atas dispute atau permasalahan yang terjadi di perusahaan. Lalu saya juga aktif membantu perusahaan dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya itu formalitas atau pertanahan seperti itu, seperti pengadaan tanah, sertifikasi tanah, dan inventarisasi data tanah. Dan di samping itu juga saya melakukan hal-hal yang sifatnya itu administratif, seperti filing dokumen, terus juga membuat database dokumen-dokumen dan tugas administratif lainnya seperti itu. Lalu selanjutnya 2023 hingga saat ini saya bekerja di ExxonMobil Cepu Limited atau EMCL, di mana ExxonMobil Cepu Limited ini mengoperasikan blok migas yang ada di Cepu, Bojonegoro, Jawa Tengah gitu ya. Di EMCL saya bekerja di posisi regulatory compliance, yang dimana tugas saya kurang lebihnya adalah untuk memastikan kegiatan-kegiatan operasi yang dilakukan oleh company itu berjalan sesuai dengan regulasi atau peraturan yang berlaku di Indonesia seperti itu. Jadi tidak hanya memastikan sudah sesuai regulasi untuk kegiatan operasi gitu ya, dan juga memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan dari awal sampai selesai itu tidak menyalahi aturan yang berlaku seperti itu, baik aturan internal maupun aturan eksternal. Lalu juga saya dan tim setiap bulannya itu mengidentifikasi peraturan-peraturan terbaru yang diterbitkan oleh pemerintah, gitu, mulai dari UU sampai peraturan daerah, yang dimana peraturan-peraturan tersebut relevan terhadap kegiatan operasi yang dilakukan oleh perusahaan. Dan di samping itu, saya dan tim juga membantu departemen atau function terkait untuk melakukan pengurusan izin operasi migas seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya dari Putri Hafsah sebagai mahasiswa IC Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Lalu selanjutnya ada teman-teman saya yaitu Fakilmi, Lubas Adam, Fikri Alzami, sama Wafi Abdullah. Boleh perkenalan dulu? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Luas Mistami, biasa dipanggil L dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Nama saya Muhammad Ghafi Amrillah, saya dari Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun. Di sini saya Fakultas Hukum dari kelas internasional. Kenalkan, nama saya Fikri Lazami, saya berasal dari Purbalingga, lebih tepatnya dari daerah Ngapak. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, lebih tepatnya Prodi Ilmu Hukum di kelas internasional. Nama saya Ramanda Faik Najib. Saya biasa dipanggil Faik, berasal dari Brebes, Jawa Tengah. Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 23. Terima kasih. Sebenarnya semua pertanyaan tuh gak jauh beda. Ini kita kayak nanya ke alumni aja gitu loh kan, apa ya, jam terbangnya tuh pasti udah lebih banyak daripada kita yang masih kuliah gitu ya, Bang. Jadi kalau tips-tips dari Abang tuh gimana sih biar cara bagi waktu antara, kuliah sama apa, kegiatan Abang yang lainnya, aktivitas yang lainnya itu tuh gimana? Oke, jadi sebenarnya gimana gimana aku ngebagi waktu antara kuliah dengan kegiatan lainnya seperti itu ya. To be honest, aku zaman kuliah dulu, aktivitas selain kuliah itu, aku gabung BEM satu periode, dan juga aku dari 2014 sampai lulus itu gabung di Rohis gitu ya, Rohani Islam. Jadi untuk, gimana sih aku ngebagi-bagi waktu gitu ya. Jadi sebenarnya kan balik lagi ke organisasi yang kita ikutin, itu seberapa padat sih acara atau agendanya, seberapa padat sih kegiatan yang dilakukan gitu ya. Dan kebetulan juga waktu itu aku semester 4, semester 3 ke 4 lagi banyak-banyaknya juga kuliah gitu ya. Tapi memang untuk kegiatan di samping kuliah juga karena organisasi cuma 2, jadi juga nggak terlalu banyak seperti itu ya. Jadi untuk bagi-bagi waktunya itu sebenarnya dari aku nggak ada tips khusus gitu. Cuma kalau menurut aku dari mungkin kalian yang ada organisasi mungkin di BEM atau mungkin aktif di organisasi lainnya, mungkin di MCC, mungkin di peradilan semua atau apa yang lain gitu ya. Itu yang pertama adalah coba identify dulu gitu ya. Kira-kira kegiatan gua ini yang mau gue lakukan atau mau aku lakukan ini bakal seberapa besar sih mengganggu jadwal kuliahku, atau seberapa besar menjadi suatu distraksi buat belajar atau kuliah gitu ya. Itu mungkin itu dulu yang diidentifikasi gitu. Lalu yang selanjutnya itu adalah harus ingat juga gitu bahwa selain ada organisasi yang diikutin, kuliah itu juga nggak kalah penting gitu ya. Jadi tetap mindset itu adalah organisasi jalan, cuma kuliah dan belajar gitu ya. Itu juga yang utama gitu. Itu juga adalah hal yang utama. Jadi bagaimanapun sepadat apapun kamu kejar organisasi, kejar kegiatan gitu ya, kuliah nggak boleh terbengkalai gitu ya. Misal kayak gini nih, mungkin aku izin bertanya juga sama kalian gitu ya, sebagai contoh gitu, gimana sih kalau kalian itu ada kegiatan gitu, atau mungkin mau ada event, biasanya kalian ngurus event itu apakah setelah kuliah atau mungkin ada di sela-sela jam kuliah, terus mungkin kalian ada dispensasi untuk ikut kuliah dulu atau gimana? Mungkin kalau gitu tergantung ya Mas, tergantung kegiatannya itu urgent atau enggak, terus kita itu di situ dibutuhin banget atau enggak. Kalau semisal di situ kita emang dibutuhin banget, kita ya mohon maaf bisa aja dispensasi untuk perkuliahan. Tapi kalau semisal kita itu enggak dibutuhin atau kita itu cuma bantu dikit-dikit doang, mungkin kuliah tetap diprioritaskan daripada kegiatan tersebut sih. Itu sih dari aku. Mungkin dari yang lain? Kalau dari Apa? aku ya, bentar Ya, Bang, ya, silakan, dari silakan. aku tuh, dari pengalaman aku dulu, aku tuh pernah ikut PCLC ya dulu, cuma sekarang udah jadi inaktif apa,
inaktif anggota gitu karena suatu hal, kalau dulu sih aku nggak pernah apa ya, jadi kalau antara kuliah sama organisasi aku tuh lebih milih kuliah dulu. Jadi misalkan ada rapat atau pertemuan di pertemuan kuliah itu lebih baik aku izin organisasinya, terus nanti aku bakal tanya notulensi sama kayak sekretarisnya gitu. Nanti baru, aku kaji ulang lagi. Jadi aku lebih baik, kuliah dulu daripada ikut ke organisasi sih. Ya, jadi menurut aku such a good insight dari Ewell tadi ya, bahwa sebenarnya kalau mungkin bisa kita lihat dulu gitu ya, ini organisasi mungkin manggil kegiatan mungkin ada yang harus diurus, cuma harus kita identify juga bahwa, oke, kira-kira kegiatan itu, bukan penting banget ya, maksud aku tuh urgent banget nggak, gitu, urgent banget nggak sehingga harus aku, quote unquote mengesampingkan dulu jadwal kuliah atau jadwal kelas gitu ya. Kalau misalnya ternyata, oh ini apa bisa di-delegate mungkin ke teman atau bisa di-delegate ke wakil, karena mungkin ada apa, mata kuliah yang lebih yang apa, yang bukan lebih penting, maksud aku mata kuliah yang cukup penting dan nggak bisa di-skip, nah itu juga bisa dilakukan seperti itu gitu ya, di-delegate ke teman. Terus juga kalau misalnya, wah itu something yang memang jadi tanggung jawab kuncimu dan juga, main job kamu terkait dengan event atau kegiatan ya apa, bisa bisa menggunakan dispensasi gitu ya. Cuma, the thing is yang penting organisasi jalan, kuliah juga nggak boleh ditinggalin. Paling dari aku itu sih ya kalau ngebagi waktu ya. Mungkin mungkin kalau menurut aku teman-teman bisa lebih jago sih. Tanya tadi kan Abang udah perkenalan sama ngejelasin, kayak kisi-kisi tentang karir Abang itu sendiri. Nah, aku mau nanya nih dari, pandangan Abang, sengaruh itu nggak sih, sengaruh apa sih kayak perubahan UU Ciptaker dari, perusahaan yang Abang kerja di tempat itu gitu loh? Apakah ada regulasi regulasi yang berubah atau enggak? Kalau Undang-Undang Cipta Kerja sendiri itu secara keseluruhan memang tidak langsung berefek pada aturan-aturan internal yang ada di perusahaan aku gitu ya. Cuma memang untuk, pengaturan-pengaturan kerja gitu ya, yang memang diatur sebelumnya di UU 13 tahun 2023 sebagaimana diamandemen di UU Cipta Kerja itu juga memang ada beberapa yang berubah pastinya gitu ya. Misal, kayak di perusahaan aku kan juga ada, pekerja-pekerja atau karyawan yang contract based seperti itu kan, yang mereka berkontrak langsung ke perusahaan gitu. Tadinya kan memang kalau untuk kontrak langsung ke perusahaan itu dibatasi kan 2 tahun kalau menurut Undang-Undang Tenaga Kerja gitu ya, dibatasi hanya 2 tahun dan setelah munculnya UU Cipta Kerja ini untuk batasannya lebih panjang menjadi 5 tahun seperti itu. Jadi kalau untuk ketentuan yang lain-lain nggak banyak berubah sih ya, karena kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu mungkin akan banyak berpengaruh ke, hal-hal yang sifatnya, HR-an gitu ya, yang berbau-bau HR gitu kan, ya mungkin itu yang pengaruhnya sih mungkin ke situ gitu. Cuma kalau untuk ke peraturan internal perusahaan sih enggak ya, nggak banyak pengaruh sih. Paling itu ya. Kalau dari apa, kayak persyaratan khususnya, orang yang mau daftar kerja di situ, apakah ada perubahan atau tetap sama aja gitu, Bang? Tidak sih ya, maksudnya kalau untuk persyaratan nggak ada yang khusus gitu, jadi nggak akan ada UU Cipta Kerja, persyaratan jadi berubah gitu, enggak sih, nggak ada sih. Berarti kalau persyaratan itu, tergantung perusahaan masing-masing aja ya Betul betul, kalau persyaratan itu memang tergantung perusahaan masing-masing gitu ya, cuma paling pas screening-nya aja gitu ya, pas screening-nya aja yang mungkin ada sedikit-sedikit beda gitu. Mungkin apa, kalau zaman dulu kan kita nggak kenal tuh ada namanya apa, security background check gitu. Mungkin teman-teman ada familiar kali ya dengan apa, dengan, tahap security background check gitu ya. Jadi itu apa, kalau background check itu nanti biasanya perusahaan sebelum menerima kita tuh lihat kita kuliah di mana, lihat kita dulu kerjanya di mana, dan apa, dan mungkin sampai sedalam bahwa lihat, oh ini apa, kandidat ini dulu pernah ada ngutang nggak, atau BI checking gitu zaman sekarang bahasanya ya. Oh ya, Paling sih itu iya. bedanya ya. Betul, cuma kalau apa, kalau itu pun juga sebenarnya tidak dipengaruhi dari UU CK karena memang tren rekrutmen sekarang seperti itu. Paling itu sih. Dan ada tambahan juga mungkin dari sosmed, sekarang tuh pasti perusahaan ngeliat sosmednya juga nggak sih, Bang? Kayak Iya apalagi LinkedIn betul, atau betul Instagram gitu kan. betul betul, setuju setuju karena, sekarang tuh trennya adalah perusahaan atau apa, atau ya perusahaan gitu ya, pasti, akan sangat dalam mencari tahu tentang si calon kandidat itu sendiri, gitu. Termasuk juga mereka akan scouting atau lihat sampai ke sosmed, tentu saja. Iya benar. Oh ya, mau bertanya, izin bertanya. Eee, buat, Bang siang Mas, dulu semasa-masa kuliah itu pernah kalau boleh tahu, pernah nggak mengalami skandal-skandal ataupun mengalami kesulitan, rintangan dalam perkuliahan dan bagaimana untuk menghadapi masalah-masalah yang dialami oleh Abang sendiri? Oke, mungkin, aku nggak tahu struggle menurut kalian apa, karena masing-masing itu punya struggle-nya sendiri gitu ya, dan definisi struggle itu nggak bisa aku samakan antara struggle aku dan struggle kalian. Mungkin yang pertama itu dulu. Kalau boleh sharing pengalaman pribadi sih ya, dulu struggle aku itu sih sebenarnya lebih ke waktu nyari judul pas skripsi gitu. Aku waktu itu ajuin 3 sampai 4 proposal, as I remember sekitar 3 atau 4 proposal, dan itu ya ditolak gitu ya, dan itu ditolak gitu kan dengan alasannya kasusnya kurang kuat atau kasusnya ini tidak ada yang bisa dikaji seperti itu ya. Di situ mental down nggak sih? Ya down sebenarnya ya, karena waktu itu teman-temanku semua yang lain itu udah di-accept, udah diterima proposal skripsinya, sedangkan aku ibaratnya ya belum lah gitu, karena teman-temanku udah banyak yang diterima, proposal skripsinya aku belum gitu. Jadi aduh, gimana ya? Aduh, aku harus ngapain ya gitu loh. Cuma kalau menghadapi struggle yang seperti itu gitu kan sebenarnya itu lebih ke gimana caranya kita mencari gitu kan, mencari ide atau mencari hal-hal yang memang ya gimana caranya nih gue harus cari topik nih, gimana caranya gue harus harus apa, harus dapat itu topik gitu loh. Itu, kalau waktu itu aku ya sebenarnya lebih ke ini ya, lebih ke cari lebih banyak lagi gitu kan, referensi, cari lebih banyak lagi referensi, terus juga apa, memang ini salah satu motivasi gue juga, cuma mungkin ini subjektif banget gitu ya. Ya gue nggak mau lulus lebih dari 4 tahun gitu. Jadi gimana caranya pokoknya, gue nggak mau
lulus telat gitu. Karena kan gue inget ya apa orang tua gue yang udah mulai nguliahin gue gitu kan. Gue ngeliat teman-teman gue udah pada nyusun bab 1 sedangkan gue belum gitu. Wah, ini gue nggak bisa nih, gue nggak bisa nih, gue harus cari gitu kan. Cari-cari lagi gitu kan dan pada akhirnya dapet gitu. Dan proses pencariannya itu juga nggak cuma cari sendiri gitu. Kadang aku juga diskusi sama teman gitu kan kayak, kalau menurutmu topik ini bisa nggak sih diangkat gitu dari teman-teman yang udah proposal skripsinya disetujui gitu. Oh bisa kok gitu. Oh ya masalahnya di sini nih bisa kamu kaji. Nah gitu. Jadi sih paling itu ya. Jadi kalau itu pengalaman pribadi aku gitu. Cuma intinya sih kalau kalau kalian ada masalah atau mungkin harus struggle di beberapa hal gitu ya. Mungkin salah satu way out-nya itu adalah banyak-banyakin ngobrol aja sih. Banyak-banyakin ngobrol sama teman-teman gitu ya yang tentunya teman-temannya sevisi gitu kan. Dan juga ini sih balik lagi ingat kalian kuliah motivasinya apa gitu loh. Mungkin ada yang datang jauh-jauh dari daerah asal masing-masing gitu kan. Terus merantau ke Semarang dan kalian udah dikuliahin orang tua gitu kan. Jadi ya itu aja sih paling motivasinya ya, motivasi terkuatnya ya. Ya intinya sih ya gitulah intinya itu sih menurut aku ya. Nah, untuk jangka waktu dekat dan jangka waktu jauh nih, hal-hal apa yang ingin Abang capai untuk kedepannya? Entah itu jangka pendek atau jangka panjang. Jangka pendek atau jangka panjang apa yang mau aku capai gitu ya. Jadi sebenarnya kan aku ini boleh dibilang itu baru gitu ya, baru dalam menggeluti bidang compliance gitu ya. Aku udah hampir 7 tahun lah makan asam garam di dunia legal gitu. Dan sekarang aku masuk ke dunia compliance meskipun dua hal yang berdekatan dan memang saling berdekatan gitu. Cuma tetap ada bedanya gitu, tetap ada perbedaannya. Dan apa yang mau aku capai dalam waktu dekat atau jangka panjang gitu ya, mungkin nggak berbeda. Yang pengen aku capai adalah aku ingin jago di bidang aku. Aku ingin jadi expert di bidang aku gitu ya, dan aku ingin jadi orang yang dipercaya, trusted man in my own company. Jadi perusahaan nggak tahu bahwa aku ini orang yang mampu gitu, orang yang mampu untuk kerjain kerjaan sesuai job desk aku, dan aku juga pengen expert, aku juga pengen jadi expert gitu kan. Aku ngerti banget apa yang aku kerjain dan aku pengen jago dalam hal apa yang aku kerjain sekarang. Gitu. Jadi aku kebayangin nanti pengennya aku gitu ya dalam 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun ke depan bahkan lebih gitu ya. Aku udah bisa bisa banget ya, aku udah jago banget nih ngurus izin-izin perusahaan gitu kan. Memantau compliance operasi perusahaan gitu juga. Dan juga ya nggak munafik juga, dan juga aku pengen jadi orang yang bisa diandalkan juga oleh siapapun di perusahaan. Jadi paling itu sih. Tanya, ini by the way, pekerjaan Abang yang sekarang dan juga jurusan kuliah yang Abang lalui dulu, itu sesuai nggak sih sama passion Abang? Dan saran apa untuk kita-kita yang kadang melakukan sesuatu itu tidak sesuai dengan passion atau tidak sesuai dengan mimpi kita? Ya, oke. Jadi kalau untuk pertanyaan yang pertama, apakah ini sesuai passion atau tidak gitu ya? Ya, I must say yes gitu. Ini awal sedikit banyak cukup masuk ke passion aku gitu, yang memang pengen menggeluti pekerjaan di bidang di bidang hukum gitu. Ya meskipun compliance itu nggak terlalu hukum banget gitu ya. Cuma ini udah masuk passion aku juga sih gitu ya. Dan mungkin tips gimana caranya gimana kalau misalnya bekerja tapi nggak sesuai passion gitu. Mungkin yang pertama adalah harus diketahui juga bahwa ilmu-ilmu yang kita dapatkan baik itu di sekolah sampai kita di kuliah itu cepat atau lambat kita nggak tahu gitu ya, at some point at your life itu pasti akan kepake juga kok, pasti akan kepake juga apapun yang kamu kerjakan dan kerjaan apapun yang kamu ambil gitu ya, pasti akan kepake juga kok. Entah setengah, entah seperempat, entah 1/2 atau mungkin 3/4, pokoknya pasti akan kepake gitu ya. Dan jangan hesitate, jangan ragu untuk ambil kerjaan yang memang nggak sesuai sama bidangmu gitu. Meskipun kan kalaupun cari kerjaan pasti kan pengennya itu sesuai bidang gitu ya. Oh, background aku hukum nih, harus cari sesuai gitu. Itu memang jujur aku awal-awal kerja tuh aku idealis banget gitu kan. Pokoknya aku mau dapat kerjaan yang sesuai sama bidang aku gitu. Pokoknya aku mau dapat kerjaan yang pokoknya tuh aku mau gitu. Cuma by the time gitu kan, aku ngelamar legal staff, aku ngelamar legal counsel, aku ngelamar macam-macam berhubungan dengan legal gitu ya. Lah kok gagal gitu. Dan meskipun pada ujung-ujungnya juga aku juga ini sih dapat kerjaan di legal juga gitu ya. Cuma jangan maksudnya itu jangan menjadikan kegagalan atau misalnya kalian nggak dapat kerja di yang bidang yang kalian mau, jangan jadikan itu sebagai demotivasi gitu sih. Karena apapun yang kalian pelajari itu kan, apapun yang kalian dapat dari sekolah sampai kuliah itu pasti akan kepake gitu ya. Karena kan kerjaan itu nggak mesti hard skill gitu. Soft skill juga bermain penting. Soft skill itu penting banget sih dalam kerjaan gitu. Dan nggak banyak pimpinan itu melihat soft skill gitu ya daripada hard skill. Bukan berarti hard skill itu harus disampingkan gitu ya. Jadi maksudnya hard skill itu penting gitu. Sorry. Ya, jadi ini jangan ragu untuk ambil kerjaan yang bukan passion kalian, yang bukan bidang kalian, karena bisa jadi itu tantangan juga sih gitu. Bisa jadi itu tantangan dan kalau misalnya kalian bisa melalui itu ya is it good gitu loh. Jadi jangan jangan takut sih. Eksplor bidang apapun gitu ya. Karena kita nggak tahu, bisa jadi malah di bidang yang menurutmu bukan passionmu, di situ kamu bagusnya. Paling itu sih. Benar-benar. Jadi Oke, selama baik. kuliah pun juga nggak ada yang sia-sia ya berarti kayak dari kita ditugasin presentasi itu juga secara nggak langsung kita bakal belajar untuk gimana sih nanti ngadepin di dunia kerja gitu kan ya Bang? Iya, betul betul, aku setuju banget, mungkin sedikit tambahin gitu ya. Kita tuh dari SD gitu kan, kita tuh suka dikasih PR gitu kan, mungkin pas SMP udah disuruh presentasi-presentasi. Jadi sebenarnya itu merupakan hal-hal yang merefleksikan gimana kita nanti itu kerja gitu. Kita dikasih PR gitu kan sama guru, langsung kita kerjain enggak, itu sebenarnya sama aja kayak nanti atasan ngasih kerjaan ke kita gitu. Kita nunda-nunda enggak, kita langsung ngerjain enggak gitu. Sama aja kayak misalnya guru ngasih kita PR. Pasti kan guru berharap bahwa PR yang kita kerjakan itu adalah sebaik mungkin kualitasnya gitu. Dan tidak ditunda.
pasti kan zaman dulu sekolah guru akan ngasih, "Ayo ini ada PR, kerjakan besok dikumpulin ya." Itu kan sebenarnya sama aja kayak deadline gitu, kayak deadline kerjaan. Dan sebenarnya guru itu seakan-akan atasan yang menuntut kita gimana caranya PR gitu ya yang kita kerjakan itu kualitasnya bagus dan selesai tepat pada waktunya. Itu sebenarnya kita belajar kerja dari situ, termasuk tugas-tugas kuliah gitu kan. Kalau nggak salah kan, seingat aku, Alin kan pernah sharing gitu ya, bahwa di beberapa mata kuliah itu kan ada yang ujiannya itu metodenya interview kalau nggak salah. Bener nggak ya? Nah, Ya, jadi, that's right. nah, itu sebenarnya aku juga sebenarnya echoing apa yang udah aku pernah bilang ke Alin gitu, bahwa itu bagus banget gitu. Maksudnya itu yang aku suka dari dosen-dosen atau perkuliahan zaman sekarang gitu. Karena yang namanya presentasi, yang namanya interview, ujian dalam bentuk interview gitu, sebenarnya itu mempersiapkan kalian untuk nanti cari kerja dan untuk nanti gimana caranya kalian mempresent kerjaan kalian gitu. Kalau sedikit cerita, dulu aku juga pernah dapat dosen yang, pokoknya dia nggak pernah ngajar, honestly dia nggak pernah ngajar. Dia cuma kasih tugas buat presentasi gitu kan, dan tiap pertemuan itu dia hanya mendengarkan presentasi kita dan dia pernah nambahin dikit gitu. Aku dulu mikir kayak, "Aduh, bentar nih kok dosen kagak ngajar ya?" Cuma kalau dipikir-pikir ternyata, wah itu pengalaman berharga sih. Karena dari situlah kita bisa dilatih untuk mempresentasikan gitu ya, apa yang kita kerjain. Kita ngerjain apa, kita kerjain sendiri, kita bikin sendiri, jadi kita tahu mau presentasi apa, dan kita bisa lebih lancar. Dan kita bisa lebih lancar mempresentasikan apa yang kita kerjakan karena kita kerjain sendiri gitu kan. Jadi sebenarnya tugas, presentasi, atau ujian wawancara itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk nyiapin nanti kalian mau kerja gitu. Aku ini banget sih, aku salut banget sih buat kalian yang udah ditugasin kayak gitu dari sekarang. Thank you. Kalau Oke. untuk saran atau pesan dari Bang Samas untuk generasi muda itu yang ingin mengikuti jejak Anda untuk mengikuti jejak Bang Samas itu gimana sih? Sebenarnya sih nggak Nah, gini ya, sorry maksudnya aku tuh bukan seorang yang bisa diikuti jejaknya juga lah ya, karena pasti banyak mungkin orang-orang yang punya success story yang mungkin lebih baik dari aku gitu ya. Cuma sih intinya bisa aku sampai ke titik yang sekarang, itu ini aja sih, persisten aja sih. Jadi istiqomah aja gitu. Jangan berhenti berusaha, jangan berhenti memberikan yang terbaik gitu kan. Dan pokoknya apapun yang kalian dapatkan, baik itu dalam kuliah ataupun nanti pas sudah kerja gitu ya, itu bisa selalu diambil sisi positifnya dan selalu ada yang bisa dipelajari dari situ gitu kan. Memang sometimes itu kerja itu ada up and down-nya gitu kan. Ada di saat kita lagi di bawah banget, juga ada saatnya kerjaan kita tuh lagi bagus, lagi di atas gitu ya. Nah itu, bisa kita ambil pelajaran aja sih gitu ya, bahwa ini loh, ya gitu sih ya, kerjaan itu up and down gitu kan. Ya, kita tuh kadang memang nggak selalu menyukai apa yang kita kerjakan gitu. Cuma ya justru di situ kita belajar gitu kan, bahwa oh ternyata buat kita biar dapat ilmunya, biar kita bisa lebih ahli di kerjaan ini gitu. Memang harus ada down-nya gitu, nggak mesti up terus gitu kan. Jadi memang yang namanya kegagalan gitu ya. Kegagalan itu biasa. Maksudnya saat kita ngelamar kerja gitu kan, pasti berkali-kali pasti akan ditolak dulu sebelum akhirnya dapat gitu kan. Dan itu hal yang biasa banget gitu kan. Hal yang biasa banget dan itulah dari situ kalian bisa belajar gitu. Oh ternyata di interviewku yang kemarin aku gagap gitu. Oh ternyata di interviewku yang kemarin jawabanku kurang kurang tegas nih. Nah dari situ tuh kalian bisa belajar bahwa oh next time aku bisa lebih baik gitu loh. Jadi sebenarnya sih intinya itu ambil pelajaran dari apapun yang kalian jalanin gitu kan. Gak usah takut gagal karena gagal itu biasa gitu. Dan pokoknya ingat aja terbentuk gitu. Kalau aku sih dulu ya terpuruk dulu baru terbentuk gitu ya. Cuma aku harap kalian bisa lebih baik lah gitu. Jadi istiqomah aja gitu kan, istiqomah aja, tetap juga minta support gitu kan, baik dari orang tua gitu kan, dari keluarga, tetap minta support, minta doanya gitu kan, dan berdoanya kencang juga gitu. Dan juga mungkin agak personal sih dari aku gitu ya. Pokoknya ingat aja deh orang tua kita gitu. Orang tua kita yang udah kuliah kita jauh-jauh. Mungkin kan kalian ada yang dari Pangkalan Bun tadi kan Wafi dari Pangkalan Bun, ada yang dari mana tadi tuh? Dari Kendal apa dari mana tadi? Purbalingga. Purbalingga, ya dan dari dari Purbalingga. Brebes. Dari Brebes, ada yang dari Ali juga dari Jakarta gitu kan. Semuanya ngerantau ke Semarang, pasti kan orang tua kita tuh pengen apa yang udah kita dapat di kuliah itu diaplikasikan di kerjaan gitu kan. Dan ya we don't let them down. We cannot let them down gitu. Ingat aja pokoknya keluarga yang support kalian gitu kan, teman-teman support kalian. Nah, itu yang jadi motivasi buat kalian. Wah, ini aku harus berusaha lebih keras. Aku harus berusaha lebih keras gitu. Ya pada ujungnya at the end adalah ya sukses itu gitu ya. Sukses itu masing-masing orang beda. Dan buatlah jejak kalian masing-masing, jangan ikutin jejak gue. Itu aja. Okay, Bang, maybe one last question from me. Can you recommend us one of a book that can improve ourselves? So, aku tuh juga nggak terlalu banyak baca-baca buku yang motivasional gitu ya. Karena memang motivasiku selama ini aku dapat dari keluarga, jujur banget dari keluarga gitu. Istriku nyemangatin aku gitu kan, orang tua aku nyemangatin gitu kan. Tapi kalau misalnya buku gitu, mungkin nggak selalu motivasional, cuma aku bisa ngerekomen gitu ya. Kalian baca buku Dale Carnegie, mungkin kalian tahu ya. Okay, I know it. Judulnya itu adalah How to Win Friends and Influence People. Itu bagus banget, buku itu bagus banget sih. Jadi kalian bisa coba baca buku itu ya. Rekomendasinya itu aja sih. Oke, semuanya. Jadi mungkin udah cukup ya Bang sampai sini. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari interview ke Abang kali ini, bahkan sampai 2 sesi ya tadi. Sedikit banyaknya bisa kita ambil mulai dari yang perkuliahan, pekerjaan, kehidupan, dan yang lainnya juga. So, big thanks to you and for all of us. Semoga kita sehat selalu dan selalu dalam lingkungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kalau Amin, gitu amin, Zoom-nya amin. dulu ya. Oke, terima kasih ya kalian semuanya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu langsung ya. It's a great Oke, pleasure to amin. you guys. Iya. Maaf ya, Bang. Terima kasih buat semua.